Halo anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah hari ini kita masih mempelajari tematik tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 hewan di sekitarku, khusus mata pelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Nah anak-anak ibu, persiapkanlah buku tema 6-mu dan dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya. Oke anak-anak ibu, selamat belajar. Anak-anak ibu, di sini ada bacaan teks yang judulnya Lani Anak yang Rajin. Nah, anak-anak ibu, ayo kita sama-sama membacanya dan ikuti Ibu Guru membaca di rumah ya. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak ibu, isi dari bacaan teks tersebut adalah menceritakan tentang si Lani anak yang rajin. Dia selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Si Lani juga kalau datang ke sekolah selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Nah, anak-anak ibu, yang dilakukan si Lani merupakan kegiatan menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau kamu mau disebut sebagai anak yang rajin dan anak yang disiplin, kamu harus selalu mematuhi peraturan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah dan juga di masyarakat. Nah, anak-anak ibu, kamu juga harus selalu rajin untuk mengumpulkan tugasmu tepat waktu, karena itu merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak ibu harus bisa meniru sikap si Lani ya, supaya disebut sebagai anak yang rajin dan anak yang disiplin. Oke anak-anak ibu? Apa itu aturan? Nah, aturan adalah tindakan yang harus kita patuhi dan dilaksanakan. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Nah, jadi anak-anak ibu, di sekolah juga pada saat mengikuti pelajaran olahraga ada aturannya, yaitu memakai pakaian olahraga. Itu merupakan aturan yang ada pada mata pelajaran PJOK. Jadi kita harus mengikuti peraturannya ya anak-anak ibu. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan juga ada di mana-mana, misalnya di rumah, sekolah, masyarakat, jalan raya, dan lain sebagainya. Aturan berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, jadi anak-anak ibu, aturan itu ada di mana-mana. Di rumah ada aturan, di sekolah juga ada aturan, bahkan di masyarakat juga ada aturan. Kalau kita juga pergi ke mall atau ke tempat-tempat wisata atau ke museum, pasti juga ada aturannya. Jadi di mana-mana pun pasti ada aturan. Contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Nah, anak-anak ibu, di sini ada beberapa contoh yang boleh kita lakukan di sekolah. Nah, yang pertama, mengerjakan tugas guru. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, merapikan buku perpustakaan. Yang keempat, menjaga kebersihan di perpustakaan dan juga di lingkungan sekolah. Nah, jadi ini merupakan contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama tadi mengerjakan tugas guru. Kalau ada tugas-tugas yang ibu berikan, kita harus kalau ada tugas yang ibu berikan untuk tugasmu di rumah, kamu harus mengerjakannya. Dan juga kalau di sekolah itu harus memberi salam
dengan hormat atau dengan sopan kepada bapak ibu gurunya. Yang selanjutnya yaitu merapikan buku perpustakaan dan menjaga kebersihan di perpustakaan dan juga lingkungan sekolah. Nah, sebaliknya, contoh perilaku yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yaitu yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengganggu teman saat berjalan. Nah, jadi anak-anak ibu, contoh perilaku yang tidak boleh kita lakukan di sekolah yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan, baru mengganggu teman saat berjalan. Yang ketiga, mencontek saat ulangan. Yang keempat, bertengkar dengan teman. Aturan dibuat untuk kebaikan siswa atau untuk kebaikan kamu sendiri. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan aman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar aturan yang ada, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, jadi anak-anak ibu, aturan itu dibuat untuk kita supaya disiplin dan juga bertanggung jawab melaksanakan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi kalau di sekolah, aturan itu dibuat untuk kebaikanmu sendiri, kebaikan siswa. Nah, dengan kita mematuhi aturan juga kita dapat belajar dengan aman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan senang atau gembira. Jika kita melanggar aturan, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku. Anak yang mematuhi aturan atau tata tertib disebut anak yang disiplin. Nah, jadi anak-anak ibu harus selalu mematuhi aturan ya, supaya disebut sebagai anak yang disiplin. Peraturan yang ada di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Aturan di rumah juga harus dipatuhi semua anggota keluarga, maupun aturan yang ada di masyarakat harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Jadi anak-anak ibu, peraturan yang ada di sekolah kita harus patuhi. Contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, memakai topi setiap upacara hari Senin. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kelima, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketujuh, berbicara yang sopan kepada guru. Nah, jadi anak-anak ibu, ini merupakan contoh tata tertib yang ada di sekolah. Jika kita melaksanakan dan mematuhi aturan, maka kita akan mendapatkan manfaat. Nah, anak-anak ibu, jadi kalau kita melaksanakan dan mematuhi aturan yang ada, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan, maka kita akan menerima akibatnya atau menerima hukuman atau sanksi yang diberikan. Nah, jadi anak-anak ibu, sebaiknya kalau ada aturan di sekolah, di rumah maupun di mana saja itu, kita harus selalu mematuhinya dengan baik. Nah, kalau kita melanggar pasti akan ada akibat atau hukuman yang akan kita terima. Manfaat mematuhi aturan, yang pertama, hidup kita menjadi lebih disiplin. Yang kedua, hidup menjadi lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, terhindari dari hukuman. Yang keempat, dihargai oleh teman dan guru. Yang kelima, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Nah, jadi ini beberapa manfaat mematuhi aturan yang ada di sekolah, anak-anak ibu. Jadi kalau kita mematuhi aturan, hidup kita juga akan menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, terhindari dari hukuman atau sanksi, dan juga kita dihargai oleh teman maupun guru atau masyarakat. Dan yang terakhir, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Nah, inilah anak-anak ibu manfaat kalau kita mematuhi aturan.
Nah, di sini ada contohnya. Apa manfaatnya datang ke sekolah tepat waktu? Nah, manfaatnya menjadi tidak ketinggalan pelajaran. Nah, sebaliknya, kalau kita melanggar aturannya, apa akibat datang terlambat ke sekolah? Tentu akibatnya adalah akan ketinggalan pelajaran. Nah, begitu ya anak-anak ibu. Oke, baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari materi yang ibu jelaskan hari ini dan yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan dipahami. Nah, untuk tugasmu di rumah ada 4 soal. Tulislah tugasmu ini di buku latihan tematikmu ya nak. Tulislah dengan menggunakan tulisan tegak bersambung yang rapi dan bersih. Nah, anak-anak ibu, kamu juga harus selalu rajin untuk mengulang-ulang kembali pembelajaran kita yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlalu, supaya kamu tidak lupa akan materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke anak-anak ibu, oke baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.